Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tirai gathering pernikahan jatuh begitu saja, namun orang-orang merasa sangat takjub, dan itu melampaui harapan hampir semua orang. Karena pertemuan pernikahan mengumpulkan jenius puncak dari semua tempat di benua 9 provinsi, dan setelah acara itu berakhir, masalah tentang Ziling yang mengumumkan cintanya untuk Chu Feng, maka penyebarannya tidak dapat dihindari. Namun bagi Chu Feng yang saat ini bersembunyi di dalam gua gunung, dia tidak mengetahui hal seperti itu. Setelah beberapa hari penuh siksaan dari efek samping, kekuatan rebound Forbidden Medicine akhirnya mulai memudar. Dan setelah tubuh Chu Feng berangsur-angsur pulih, ia tidak meninggalkan gua gunung itu. Dia mengeluarkan 1.050.000 manik-manik mendalam, dan memulai untuk menyempurnakannya. Meskipun Chu Feng yang sekarang tidak memiliki cara untuk mendapatkan sedikit berita terkecil dari dunia luar, tapi dia juga bisa menebak, bahwa 7 kekuatan besar itu tidak akan dengan mudah memaafkannya. Mereka pasti akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencarinya, dan bahkan menetapkan untuk menyebarkan poster buronannya. Dan pada saat seperti ini Chu Feng tidak bisa mengandalkan siapapun, dan dia hanya bisa meningkatkan kultivasinya. Namun sayangnya, bahkan jika dia memiliki 1.050.000 manik-manik mendalam padanya, Chu Feng tidak tahu di level mana Chu Feng dapat meningkatkan kultivasinya. Karena bagaimanapun juga, guntur ilahi di dalam dantiannya ini terlalu biadab. Setiap kali ia berhasil menerobos, sumber daya yang diperlukan pada waktu berikutnya untuk menerobos, itu akan menjadi berlipat ganda. Titik seperti ini benar-benar agak tak tertahankan bagi Chu Feng. Sialan, kalian semua sudah makan terlalu banyak. Apakah kalian bahkan membiarkan aku untuk tetap hidup? 1.050.000 manik-manik mendalam yang bagus. 1.050.000. Semua itu hanya membiarkan aku menembus 2 tingkat kultivasi. Aku bahkan tidak bisa mencapai level 6 dari ranah mendalam. Lalu apa yang bisa aku ambil untuk memberi makan kamu di masa depan, ucap Chu Feng dengan sedih. Pada saat itu, di dalam gua gunung tempat Chu Feng berada, sebuah lolongan telah bergema. Karena setelah 2 hari penuh penyempurnaan, Chu Feng akhirnya selesai memperbaiki 1.050.000 manik-manik mendalam. Adapun dengan hasilnya, ini menyebabkan Chu Feng tidak bisa menerimanya. Meskipun dia tahu, bahwa dia tidak bisa berharap 1.050.000 manik-manik mendalam akan memungkinkan dia untuk melompat 1.000 mil sekaligus, dan langsung melangkah ke tingkat ke-7 ranah surga. Karena itu adalah ranah di mana dia bisa menjadi spiritualis dunia jubah biru, lalu dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa memasuki level 6 dari ranah mendalam. Tapi kenyataannya, itu tidak seperti yang dibayangkan Chu Feng. Meskipun sejumlah besar kekuatan mendalam masih terakumulasi dalam dantian Chu Feng saat ini, dan jarak ke tingkat ke-6 dari ranah mendalam hanya sedikit, tapi itu adalah sesuatu yang sulit untuk diterima oleh Chu Feng. Chu Feng, dalam segala hal jika ada keuntungan, maka pasti akan ada kerugiannya. Meskipun menerobos 1 tingkat kultivasi membutuhkan harga yang besar, dan harga itu semakin lama semakin berat, tapi kamu masih mendapat manfaat yang harus kamu dapatkan. Pikirkanlah baik-baik. Dalam benua 9 provinsi saat ini, siapa yang bisa mengalahkanmu dengan usia yang sama denganmu? Kamu sudah tak terkalahkan dari mereka yang seumuran denganmu. Dan untuk saat ini, kamu memiliki elit armamen di dalam tubuhmu. Bahkan jika dilihat dari permukaan kamu hanya memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah mendalam, tapi kekuatan pertempuran kamu yang sebenarnya sudah dapat dibandingkan dengan ranah surga. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan ranah surga, mereka masih tidak dapat melakukan apapun terhadapmu. Tapi untuk orang normal jika mereka berada di ranah mendalam, maka tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung melawan para ahli di ranah surga. Inilah salah satu keuntunganmu. Disinilah kekuatan sejatimu, jadi tidak ada yang benar-benar layak untuk dikeluhkan. Dan mengenai sumber daya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu juga.
Dunia ini sangat besar. Benua 9 provinsi hanyalah ujung kecil dari gunung es. Yang disebut dengan ada langit di luar langit ini, semua ini benar-benar ada. Jadi tidak peduli seberapa besar sumber daya kultivasi yang kamu butuhkan, itu masih ada tempat di mana kamu mendapatkannya. Sedangkan di dunia ini, manik-manik mendalam dan manik-manik surga bukanlah satu-satunya hal yang dapat meningkatkan kultivasi kamu. Ada juga banyak benda aneh di antara surga dan bumi, yang memiliki efek untuk meningkatkan kultivasi. Bahkan darah dan daging dari beberapa para monster spesial juga dapat meningkatkan kultivasi, dan efeknya bahkan bisa lebih baik. Dan hal yang ingin aku ingatkan kepada kamu adalah, bahwa kamu memiliki cara untuk mendapatkannya, ucap si ratu mengingatkan. Jangan khawatir ratu, aku tidak pernah putus asa dan depresi. Aku hanya ingin melampiaskan beberapa gangguan aku, karena itu adalah 1.050.000 manik-manik mendalam. Balas Chu Feng sambil terkekeh. Dia tahu bahwa si ratu khawatir tentang dirinya sendiri, dan takut bahwa dia akan putus asa. Karena Chu Feng memiliki terlalu banyak beban dan tekanan, dan itu akan menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri untuk masa depannya. Aku sudah lama terisolasi, dan aku belum makan makanan enak selama berhari-hari. Aku sangat lapar. Aku ingin pergi keluar untuk mencari makanan, dan juga menanyakan situasi di luar di saat aku melakukannya. Mungkin gadis itu sedang mencariku. Aku akan menunggu sampai gadis itu menemukan aku, maka aku akan meninggalkan provinsi Qin ini, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menemukan satu set pakaian seperti biasa. Dan segera setelahnya, dia mengeluarkan topi kerucut yang berantakan, dan meletakkannya di kepalanya. Hanya setelah menyembunyikan penampilannya sendiri, barulah dia meninggalkan gua gunung itu, dan dia menuju ke tempat di mana ada tempat tinggal manusia. Chu Feng berjalan di udara, dan kecepatannya sangatlah cepat. Sebelum terbang lebih lama, ia melihat kehidupan di bawah awan. Meskipun kehidupan itu dibuat di dataran yang sepi, karena lokasi lalu lintasnya agak bagus, dan ada juga banyak orang yang datang dan pergi, itu adalah tempat terbaik untuk mendapatkan makanan dan berita. Jadi Chu Feng sengaja berputar-putar sebentar, lalu dan mendarat di daerah di mana tidak ada orang, itu sebelum dia berjalan menuju kehidupan itu secara perlahan. Setelah masuk, Chu Feng langsung berjalan ke kedai minuman. Dia menemukan meja kosong, dan kemudian duduk di sana. Namun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, tatapannya tidak bisa tidak untuk berkedip, karena dia menemukan bahwa di dinding kedai itu, ada poster buronan yang diposting di sana. Dan di saat dia melihat lukisan di poster buronan tersebut, itu tidak ada yang lain selain poster dirinya sendiri. Tangkap Chu Feng hidup-hidup, dan serahkan Asura Ghost Axe. 1 juta manik-manik mendalam akan dihargai sebagai imbalan. Bunuh Chu Feng dan serahkan Asura Ghost Axe. 900.000 manik-manik mendalam akan dihargai sebagai imbalan. Jika Chu Feng tidak bisa dibunuh, tetapi ada petunjuk yang valid dari lokasi persembunyian Chu Feng, maka 10.000 manik-manik mendalam akan dihargai sebagai imbalan. Setelah memberikan petunjuk dan Chu Feng tertangkap dengan itu, 100.000 manik-manik mendalam akan dihargai sebagai imbalan. Hadiah dapat diperoleh dari klan Jie, Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, dan Lembah Dewa Pedang. Ucap Chu Feng. Setelah melihat isi pada poster yang dicari itu, Chu Feng mencibir dan dengan diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Ada cukup banyak hadiah ya. Sepertinya kekuatan ini masih memiliki banyak harta karun. Sepertinya 1.050.000 manik-manik mendalam yang aku tipu, sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini hanya 1 juta manik-manik mendalam. Belum lagi mereka juga curiga, bahwa Asura Ghost Axe kamu memiliki harta karun di dalamnya. Bahkan jika tidak ada harta karunnya, Asura Ghost Axe kamu bernilai jauh lebih dari 1 juta manik mendalam. Karena bagaimanapun juga, elit armamen yang biasa saja di tempat ini, itu sudah merupakan harta yang tak ternilai. Apalagi elit armamen kamu, yang dapat mengenali seorang master, si ratu berkata.
Kamu benar, tapi jujur saja, bahkan aku tergerak dengan hadiah ini, balas Chu Feng. Chu Feng juga tahu, bahwa hadiah seperti itu pasti akan membuat hati banyak orang bergerak. Setelah melihat pada poster buronannya, itu dikatakan bahwa Chu Feng hanya memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam. Level 3 dari ranah mendalam. Di benua 9 provinsi, ranah itu bahkan bukanlah apa-apa. Ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya yang lebih kuat darinya dalam hal kultivasi, jadi Chu Feng merasa, bahwa banyak orang yang akan mencari keberadaannya untuk hadiah itu. Pada saat ini, ia benar-benar dipaksa menemui jalan buntu oleh 6 kekuatan besar. Apapun itu, aku tidak akan memikirkannya. Jangankan dengan beberapa gerombolan, bahkan jika kepala ke-6 kekuatan besar itu muncul, mereka mungkin tidak akan bisa menangkapku. Ucap Chu Feng sambil mengerutkan bibirnya. Dengan metode yang saat ini ia pegang, selain karakter seperti Jie Xingpeng, yang lain benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya, meskipun mereka muncul di hadapannya. Setelah itu dia tidak lagi memikirkannya, dan kemudian berteriak dengan keras. "Pelayan, bawakan aku amer dan daging terbaik yang kamu miliki," teriak Chu Feng. "Siap tuan," balas pelayan kedai minum itu yang tidak berani lambat. Dan dengan sangat cepat, sepiring hidangan dibawa ke arah Chu Feng. Di tempat seperti itu, sangat sedikit orang yang memiliki resep untuk makanan lezat, dan kebanyakan dari mereka adalah sayuran sederhana, potongan besar daging, dan semangkuk besar amer. Tapi bagi Chu Feng, mereka semua benar-benar lezat. Untuk Chu Feng yang perutnya gemuruh karena lapar, hidangan itu adalah yang paling cocok. "Pelayan, bawalah amer dan hidangan terbaikmu ke sini. Hari ini aku mengundang 2 saudara lelaki aku yang bersumpah untuk makan," ucap seseorang. Saat Chu Feng mengisi mulutnya dengan makanan, itu ada 3 lelaki besar dengan tubuh kekar sedang berjalan masuk. Tubuh bagian atas dari 3 lelaki besar itu telanjang, dan pada otot-otot sehat mereka ada gambar naga dan burung phoenix. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka bukanlah orang yang baik. Mereka lebih mirip bandit gunung, atau mungkin perampok di hutan. Jadi, setelah ketiga orang itu muncul, wajah pelayan langsung menghijau. Banyak pelanggan juga mengungkapkan tatapan ketakutan, dan tidak berani memandang mereka lebih jauh. Semua orang sangat takut bahwa mereka bertiga, itu akan mencari masalah. Dan ketiga orang itu bahkan memang sangat mendominasi. Ini sudah jelas, bahkan hanya ada 3 orang saja, namun mereka malah memilih meja besar yang dapat menampung lebih dari 20 orang yang ada di kedai minuman, dan kemudian mereka duduk di sana. Dengan melakukannya, ini akan menyebabkan banyak pelanggan di belakang mereka, itu kehilangan tempat yang cocok untuk makan. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan kemudian menatap ketiganya. Usia mereka tampaknya hanya lebih dari 30 tahun, dan kultivasi mereka berada di sekitar puncak ranah asal. Menghadapi orang-orang seperti mereka, pelanggan lain pun mulai takut, tetapi Chu Feng tidak menempatkan mereka di matanya sedikit pun. Jadi dia tidak memperhatikan mereka, dan dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Kakak ketiga, pernahkah kamu mendengarnya? Pertemuan pernikahan di Villa Bergengsi akhirnya selesai. Aku pernah mendengarnya, bahwa kali ini pertemuan pernikahan berjalan sangat sukses. Para murid Villa Bergengsi telah berhasil mengatur pernikahan dengan murid nomor 1 dari World Spirit Guild, Su Zhongyu, dan juga dengan ketua masa depan klan Jie Qingming. Seorang pria besar dengan warna kulit yang lebih gelap melolong dengan suara yang keras, dan dia benar-benar mengabaikan perasaan orang lain. Aku juga pernah mendengarnya. World Spirit Guild dan klan Jie, itu telah dikatakan sebagai kekuatan terkuat di benua 9 provinsi. Mereka bahkan memiliki dinasti Jiang yang mendukung punggung mereka. Mampu berhasil mengatur pernikahan dengan 2 kekuatan itu, maka posisi masa depan Villa Bergengsi di benua 9 provinsi tidak akan tergoyahkan. Maka akan sangat mungkin, bahwa mereka akan menjadi kekuatan terkuat selain World Spirit Guild dan klan Jie. Pria besar lainnya juga menambahkan. "Cih, berita kalian berdua bisa dianggap sebagai berita usang." Pria besar berkepala botak yang duduk di tengah,
itu memandang dua orang lainnya dengan jijik sambil berkata, "Big Bro, mungkinkah kamu sudah mendengar beberapa berita yang tidak kita ketahui?" Melihat itu, dua orang lainnya dengan tergesa-gesa bertanya, "Mendengus? Tentu saja dong, anak laki-laki dari keluarga aku telah berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan ini. Berita yang dia tahu adalah yang paling jujur, dan juga yang paling eksplosif." Pria besar botak itu menepuk dadanya dan berkata, ketika dia menyebutkan keponakannya, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. "Wah, kakak, cepat beritahu kami. Ada berita menggemparkan macam apa?" Mendengar kata-kata itu, dua pria besar lainnya mulai bersemangat. Pada saat yang sama, lusinan orang di dalam kedai minum itu, mereka semua mendengar gosip dari tiga orang itu, dan mereka tidak bisa membantu, tetapi mengarahkan pandangan mereka kepada lelaki besar itu. Karena munculnya rasa ingin tahu, mereka semua mencuci telinga untuk mendengarkan dengan penuh perhatian juga. Bagaimanapun juga, pertemuan pernikahan adalah hal yang paling fokus saat ini di Provinsi Qin. Itu adalah sesuatu yang banyak orang suka untuk mendiskusikannya, itu ketika mereka memiliki waktu luang. Menghadapi situasi itu, lelaki besar botak itu semakin bangga. Dia langsung menggebrak meja, dan berdiri dengan keras. Dia pun berkata, "Hari ini, aku akan memberitahu kalian semua sesuatu yang tidak diketahui tentang pertemuan pernikahan. Kamu semua pasti sudah tahu siapa orang itu kan?" ucap pria besar botak itu sambil menunjuk jarinya ke poster buronan Chu Feng. "Tentu saja kita tahu. Bocah itu disebut Chu Feng, dan dia juga salah satu peserta dari perkumpulan pernikahan ini. Namun karena dia terlalu berbahaya dan jahat, San menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh para tetua dari beberapa kekuatan besar, dia secara diam-diam telah meracuni para tetua, hingga menyebabkan mereka mati. Tepat karena itulah, dia berhasil mencuri elit persenjataan yang ditemukan dalam sisa-sisa kuno yang ditemukan oleh kekuatan besar. Aku juga pernah mendengar, bahwa elit armamen itu bahkan memiliki nama yang cukup mengesankan. Aku pikir itu disebut Asura Ghost Axe." Pria besar gelap itu berkata lebih dulu dan memotong ucapannya. "Cih, apa yang kamu katakan ini bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Dari apa yang dikatakan keponakan aku, Chu Feng bukan orang jahat seperti itu. Justru sebaliknya, ia bahkan telah menyelamatkan hidup mereka," kata pria botak besar itu. "Tapi apakah itu benar atau tidak? Chu Feng hanya berada di tingkat 3 dari ranah mendalam, dan keponakan kamu berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Lalu bagaimana mungkin, Chu Feng itu bisa menyelamatkan hidup keponakanmu?" Kedua pria besar itu menyatakan keraguan mereka. Mendengus. Disinilah hal yang paling mengesankan dari Chu Feng. "Keponakan aku itu selalu bertindak sombong dan belagu, tetapi ketika dia menyebut nama Chu Feng, wajahnya dipenuhi dengan penyembahan berhala. Dia mengatakan kepada aku bahwa, meskipun Chu Feng memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam, bahkan mereka yang berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam tidak mampu mengalahkannya. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan bakatnya adalah yang terbesar dari semua orang yang pernah dilihatnya. Karena pada hari itu, mereka pergi ke Tousan Monster Mountain untuk sebuah acara, dan mereka ditangkap oleh Raja Monster dari Tousan Monster Mountain. Mereka dipenjara di dalam istana, dan meskipun seorang ahli dari villa bergengsi yang luar biasa datang untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka semua masih berada dalam bahaya. Karena selama ahli yang luar biasa itu bertukar pukulan dengan Monster King of Tousan Monster Mountain, maka seluruh bangunan akan runtuh, dan mereka semua akan terkubur di dalamnya. Ketika semuanya digantung oleh seutas benang, dan ketika itu adalah masalah hidup dan mati, tapi Chu Feng telah memimpin mereka untuk melarikan diri dari istana itu. Jika bukan karena Chu Feng yang memimpin jalannya, dan jika mereka satu langkah lebih lambat dalam melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan mati karena tertimbun reruntuhan istana," kata pria besar botak itu. Chu Feng itu benar-benar mengesankan. Bukankah dia hanya seorang pemuda yang berusia 16 tahun? Pikir orang lain. Kata-kata pria besar botak menyebabkan orang setengah percaya, dan setengah ragu setelah mendengarnya.
Akan tetapi, mereka merasa sangat asyik karenanya. Mereka semua meletakkan mangkuk dan sumpit di tangan mereka, dan beberapa bahkan ada yang mendekati sisi lelaki besar itu, dan kemudian mendengarkannya dengan serius. Setiap kataku itu adalah kebenaran. Aku juga mendengar, kalau keponakan aku mengatakan bahwa ketua masa depan klan Jie Qingming, dia telah menantang Chu Feng karena beberapa dengannya. Demi keadilan, Jie Qingming sengaja menekan kultivasinya ke tingkat ketiga dari ranah mendalam untuk bertarung dengan Chu Feng. Coba tebak, bagaimana hasil pertarungan keduanya? Pria besar botak itu sengaja membuat mereka tegang, dan bertanya kepada orang banyak. Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Tentu saja Jie Qingming lah pemenangnya. Itu benar, Jie Qingming dinobatkan sebagai orang terkuat di generasi muda benua 9 provinsi. Dan dia bahkan memiliki elit armamen, jadi bagaimana mungkin bagi Chu Feng dapat mengalahkannya? Itu benar, Jie Qingming adalah orang yang bisa menghancurkan langit dan bumi, itu hanya dengan mengangkat tangan atau kakinya saja. Jawab orang-orang. Tanpa berpikir lagi, orang-orang memberikan jawaban mereka. Dan di mata mereka, Jie Qingming seperti legenda. Cih, kalian semua hanya mendengar rumor, dan bukan kebenaran. Apakah Jie Qingming sekuat itu? Apakah ada di antara kamu yang pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya? Falas pria besar itu dengan geram. Dia segera menggebrak meja itu, dan dengan marah meraung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.